Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sahabat DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita bertemu kembali dalam program ini, sebuah inovasi dari Komisi Informatika dan Komunikasi MUI Kabupaten Cianjur yang bekerja sama dengan DMI Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing dengan tema sejarah sholat Jumat dan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Di sebelah kiri ada Kiai Haji Wawan Muhammad Ridwan SSY MM. Beliau adalah Ketua 2 MUI Kabupaten Cianjur dan sekaligus juga beliau adalah pimpinan umum Pondok Pesantren Izzul Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian tepat di sebelah kanan saya ini ada dai kondang juga, mubalig yang terkenal di masyarakat. Beliau adalah Kiai Haji Misfalah Yusuf LC. Beliau tercatat sebagai reng-rengan atau pengurus di Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kabupaten Cianjur dan seabrek organisasi keislaman yang lainnya tentunya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu saking banyaknya. Dan beliau juga memimpin sebuah majelis taklim ya di Cipanas. Baik, sahabat DMI TV, kita akan segera mulai saja karena masyarakat ini tentu saja haus nih Pak Ustadz. Kenapa sih ada sholat Jumat? Nah, ini akan kita kaji dan kesempatan pertama kita akan berikan seluas-luasnya kepada Pak Ustadz Wawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa sekalian DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, berjumpa di DMI TV Kabupaten Cianjur yang tidak lain adalah sekilas akan membahas tentang sejarah sholat Jumat. Pertama, sebelumnya kita ketahui bahwa Jumat itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah di saat Rasulullah sebelum hijrah. Itu sudah ada kewajiban, namun belum dilaksanakan. Kenapa belum dilaksanakan? Pada saat itu masih jumlah kaum muslimin masih sedikit dan juga intimidasi dari kaum Quraisy yang selalu mengintimidasi Rasulullah SAW sehingga menghalangi dakwahnya. Akhirnya dilaksanakan Jumat itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada waktu itu masih Yasrib namanya, tapi setelah Rasulullah SAW ke Madinah hijrah baru namanya Madinah. Nah, kira-kira 7 kilometer ya. 7 kilometer dari Madinah itu ada yang disebut Masjid Jum'ah atau Kuba selang itu. Nah, di situ Rasulullah SAW nginep 4 hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Rasulullah nginep di Kuba itu. Kemudian pada hari kelimanya maka Rasulullah SAW mengalami hari Jumat. Nah, hari Jumat. Dan karena memang dilaksanakannya pada waktu itu, mulailah Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat Jumat dan juga beliau khutbah Jumat yang pertama, khutbah yang pertama beliau kepada para sahabat dan muhajir yang pada waktu itu sedang diam di
Masjid Kuba itu. Alhamdulillah Rasulullah SAW sukses melaksanakan Jum'ah pertama, karena Jum'ah pertama itu tidak ada tantangan dan rintangan sehingga mulus sampai Rasulullah SAW melaksanakan dari Jumat itu khutbah Jumat. Itu sekilas daripada sejarah Jumatnya pertama Rasulullah SAW. Luar biasa pemirsa, kita mendapatkan pencerahan nih. Saya juga baru tahu terus terang nih Pak Ustadz bahwa dulu kewajiban melaksanakan sholat Jumat itu ada istilah diintervensi ya. Betul. Luar biasa. Baik, selanjutnya akan kita kumpas lebih mendalam lagi. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang sholat Jumat, kita akan bergeser dulu nih ke Ustadz muda kita nih, Pak Kiai muda. Sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah, betul ya? Betul. Berjamaah. Nah kemudian ada mungkin secara sejarah, perspektif sejarah, sholat Jumat dilaksanakan bersama-sama zaman dahulunya seperti tadi kisahnya sholat Jumat tadi. Ya. Bisa dijelasin Pak Ustaz? Baik, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Kiai kita. Saya akan menambahkan. Betul bahwa baginda Rasulullah SAW pertama melaksanakan sholat Jumat ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun sebelum itu juga sahabat Mus'ab bin Umair diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam ke kota Madinah. Nah, waktu itu baginda Rasul masih berada di kota Mekah. Nah kemudian sahabat Mus'ab bin Umair menyebarkan Islam di kota Madinah. Ternyata di kota Madinah pemeluk agama Islam sudah banyak. Nah kemudian melalui pemeluk pertama kaum muhajirin, kaum Ansor yang berada di kota Madinah, yaitu yang bernama sahabat As'ad bin Zuroroh, melaksanakan sholat Jumat pertama sebelum baginda Rasulullah hijrah. Padahal baginda Rasulullah sendiri belum melaksanakan sholat Jumat sebagaimana tadi Pak Kiai bilang. Nah, maka atas instruksi dari sahabat Mus'ab bin Umair, sahabat As'ad bin Zuroroh melaksanakan sholat Jumat di kota Madinah dan diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya bahwa perintah sholat Jumat sudah dilegalisasikan ketika baginda Rasul masih berada di kota Mekah. Namun pelaksanaannya di kota Madinah. Nah yang tadi Kiai kita jelaskan, baginda Rasul pertama di kota Madinah. Tapi sebelumnya dilaksanakan oleh sahabat As'ad bin Zuroroh di kota Madinah atas instruksi dari Mus'ab bin Umair dan mendapatkan izin dari baginda Rasulullah SAW. Tapi memang terjadi perbedaan pendapat dari kalangan alim ulama. Ada juga yang mengatakan kewajiban sholat Jumat itu pertama setelah turunnya surat Jum'ah, terutama ayat ke-9. Nah, namun Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah mengatakan bahwa surat Jumu'ah ayat 9 bukan dalil legalisasi kewajiban sholat Jumat, melainkan surat Jum'ah ayat 9 itu merupakan pelarangan untuk beraktivitas jual beli, betul, dan beraktivitas lainnya, dan untuk mengkonsentrasikan untuk sholat Jumat. Begitu. Luar biasa pemirsa, banyak sekali ini ilmu yang kita peroleh dari kedua narasumber yang profesional dan kompeten di bidangnya. Jadi kita semakin tahu tentang perintah sholat Jumat. Nah Pak Kiai, kalau dulu yang disebut sedikit itu seberapa orang sih jumlahnya? Memang sebetulnya tidak menceritakan tentang jumlah, tetapi pada waktu itu memang sangat sedikit waktu di Mekah dan juga selalu dihalangi. Masih selalu dihalangi oleh kaum Quraisy untuk secara terang-terangan untuk melakukan sholat Jumat gitu. Karena sholat Jumat itu
ada sebuah kewajiban berjamaah, lain dengan sholat yang lainnya. Kalau sholat Jumat harus berjamaah, kemudian ada persyaratan-persyaratan tertentu, gitu. Makanya tidak pernah dilaksanakan. Itu karena memang yang paling utama bukan masalah jumlahnya pada waktu itu, tetapi masalah tantangan yang luar biasa daripada orang Quraisy pada waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakannya ketika hijrah. Betul apa yang tadi kata kiai kita. Memang sahabat telah melaksanakan atas dasar lisensi Rasulullah SAW pada akhirnya. Tapi Rasulullah SAW melaksanakannya mulai daripada hijrah di Kuba itu. Makanya disebutkan Masjid Kuba itu ada Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah. Saya baru tahu ini. Kalau selama ini kan kita mengetahuinya Masjid Kuba gitu ya. Ternyata itu memang ada sejarah Masjid Jum'ah ya. Karena pertama kali dilaksanakan Jumat di sana. Sholat Jumat. Kalau boleh dikisahkan, nanti bisa saling melengkapi ya Pak Ustadz ya. Kalau boleh dikisahkan tantangan atau serangan, ancaman dari kaum Quraisy itu konkretnya seperti apa tuh Pak Ustadz? Ketika Rasulullah SAW mau melaksanakan hijrah, itu kan ancamannya luar biasa. Jangankan mau melaksanakan hijrah, sebelumnya pun itu sampai dikatakan idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yurijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Yang pertama, pilihan kepada Rasulullah sebelum hijrah itu udah satu, boleh Rasulullah di mana di Mekah, tapi harus mengikuti aturan jahiliyah. Yang kedua, Rasulullah SAW kalau tidak di Mekah pergi, kalau tidak pergi dibunuh. Itu idyam kurbikal ladina kafaru liyusbituka, diam boleh, tapi harus mengikuti. Au yaqtuluka, diam tapi tidak mau mengikuti, dibunuh. Au yuhrijuka, atau keluar. Akhirnya karena disuruh untuk hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau disuruh untuk persiapan melakukan hijrah. Itu sebelum hijrah, tantangannya sudah luar biasa. Apalagi ketika memang ingin melaksanakan sholat Jumat itu luar biasa sulitnya. Jangankan melaksanakan sholat Jumat yang tidak bisa seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja orang babak belur di sana. Gitu. Jadi mungkin Rasulullah SAW beliau atas dasar perintah Allah, atas dasar wahyu Allah, ambil yang lebih maslahat pada waktu itu. Makanya sehingga melaksanakan Jumat itu di Masjid Jumat Kuba. Masjid Jumat Kuba. Kalau dulu ancaman dari kaum Quraisy, maaf nih spesifik ya, alat yang mereka pakai itu tumbak atau semacam apa itu Pak? Selain verbal ya? Iya betul. Verbal. Selain verbal itu ya panah, ya tumbak, kemudian pedang juga, gitu. Tapi kan rudal nggak ada. Nah, belum ada tank ya. Belum ada kokang begini mungkin ya. Belum ada. Ya, karena pada waktu itu memang betul-betul sportif. Kalau perang itu sportif. Tidak seperti sekarang. Yang dimana anak-anak kita, saudara-saudara kita Palestina itu dibom luar biasa. Gitu. Ternyata sejarah untuk melaksanakan sholat Jumat ini dulu dan sekarang sama-sama tantangannya, tapi mungkin berbeda perspektifnya ini. Pak Ustadz, kalau di sholat Jumat pengalaman nih, karena pemirsa nih, kita sering melihat Pak Ustadz muda ini sering keliling ke anak-anak sekolah, dakwah go to school ya, MW go to school. Nah, salah satunya, apakah Pak Ustadz pernah melihat, menyaksikan punten-punten ini, ada anak-anak usia sudah remaja saja, itu ternyata melaksanakan sholat Jumatnya kalah sama anak TPQ. Maka silakan berbagi terkait dengan hal itu. Memang ini menjadi fenomena ya, menjadi masalah juga untuk generasi muda kita. Dan jadi serba salah sekolah sebenarnya. Ketika hari Jumat jam 11, yaitu sebelum waktu Jumat, mereka dipulangkan ke rumahnya masing-masing,
ternyata tidak pulang ke rumah. Nah, banyak yang nongkrong di depan toko, nongkrong di jalanan, akhirnya tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi ada juga sebagian sekolah yang pada hari Jumat tidak memulangkan anak didiknya, tetapi mengadakan sholat Jumat di sekolahnya masing-masing. Dan itu mungkin masih ada pro dan kontra, karena ada sebagian yang mengatakan tidak sah, dan ada sebagian pula yang mengatakan syah. Mungkin perlu kajian lebih dalam lagi masalah ini. Tapi yang terpenting adalah mudah-mudahan kita selaku orang tua tetap melihat ataupun menjaga anak-anak kita, terutama di usia sekolah, bagaimana sebisa mungkin ketika mereka pulang sekolah tetap pulang ke rumah dan melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat rumahnya masing-masing. Itu yang selamat. Luar biasa ini ya. Terlepas dari pro dan kontra tadi ya Pak Ustadz. Kalau nilai berjamaah Jumat, kan begini keterangannya, bahwa sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat atau lebih baik daripada sholat sendiri. Nah, apakah derajat sholat Jumat ini sama dengan sholat berjamaah untuk sholat fardu? Ya. Untuk sholat Jumat banyak keutamaannya. Ya, di antaranya bahwa sholat Jumat itu merupakan hajinya orang yang tidak mampu. Ya, maka orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji, salah satu caranya untuk berhajinya adalah melaksanakan sholat Jumat. Nah, juga sholat Jumat itu kita diadakannya atau dilaksanakannya di hari yang istimewa, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam. Mungkin nanti Pak Kiai menambahkan keutamaan yang lain. Terima kasih, mantap ya. Sayyidul Ayyam ya. Mangga. Betul tadi yang dikatakan itu, karena Rasulullah bersabda, al-Jum'atu hijjul fuqara. Jumat itu hajinya orang yang fakir. Ketika kita tadi melaksanakan, kalau ke Mekah haji melaksanakan kan harus mampu. Liman istata'a ilaihi sabila. Ya, sekarang tidak mampu tapi ingin pahala daripada haji, maka bersolatlah Jumat. Al-Jum'atu hijjul fuqara. Kemudian di samping itu, kenapa memang Jumat diadakan gitu ya? Itu salah satu Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, minimal kita itu harus mendengarkan daripada tausiah itu per minggu. Dan per minggu itu adalah difasilitasi di Jumat. Kenapa tidak perempuan? Karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk membicarakan kepada perempuan. Gitu. Kalau perempuan Jumat nanti nggak ada kewajiban untuk membicarakan pada laki-laki. Gitu. Makanya laki-laki yang harus apa? Yang harus tentang Jumat ya. Makanya di sini dalam sebuah kitab dikatakan bahwa kenapa Jumat itu harus dilaksanakan? Hikmah daripada Jumat itu al-hikmatu masru'iyatuha minal hukmil ladzi syuri'at laha salatul Jum'ah. Kenapa disyariatkan salat Jum'ah? Yaitu pertama yang disebut al-Jum'atu hijjul fuqara. Yang kedua, kita mesti mendengarkan tausiah-tausiah tentang Islam minimal itu 1 minggu, 1 Jumat 1 kali. Itu kalau misalkan idealnya sih tiap hari ya, idealnya. Energi terus ya. Iya betul gitu. Nah, terkait dengan materi, kan mestinya pesan-pesan khutbah itu tersampaikan kepada masyarakat sesuai dengan siapa mustaminya. Punten, maaf, bisa dijelaskan seberapa efektif menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Arab? Karena di kalangan kita itu kan masih ada yang pakai bahasa Arab. Boleh mungkin pencerahannya dari Pak Ustadz? Ya memang di kita khususnya di Cianjur ada sebagian masjid yang sudah memakai bahasa Indonesia untuk pencerahannya. Nah, tapi ada juga sebagian masjid yang masih bertahan dengan hanya menggunakan bahasa Arab saja. Nah itu tinggal kita menyikapinya, ya, dilihat apa manfaat dan madorotnya. Nah
Dari satu sisi dengan menggunakan bahasa Indonesia besar manfaatnya sehingga masyarakat menjadi mengerti, sehingga masyarakat menjadi tercerahkan. Tapi juga di satu sisi yang memakai bahasa Arab merasa khawatir ketika menggunakan bahasa selain bahasa Arab, takutnya kelewatan. Jadi isrof lah istilahnya gitu ya. Takut kelewatan isrof, jadi mereka mempertahankan. Tapi yang memakai bahasa Arab juga ada usaha-usaha lain tetap mencerahkan, yaitu dilaksanakan ada semacam kultum sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kultum sebelum pelaksanaan sholat Jumat, di sholat Jumatnya hanya menggunakan khutbahnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi dua-duanya kena. Iya. Nah, ini luar biasa karena tayangan kita ini akan disaksikan oleh multi usia nih Pak Ustadz. Dari mulai anak PAUD, kan sekarang anak PAUD juga sudah pegang gadget ya, sudah pegang smartphone gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Poin pentingnya aja deh tentang kewajiban sholat Jumat. Ada orang yang mengatakan ada orang Islam yang sholatnya hanya sekali katanya seminggu. Oh ternyata mungkin yang hanya melaksanakan Jumat saja. Bolehlah dibahas tuh biar umat Islam semakin tercerahkan gitu. Saya mah Islam tapi hanya sholat Jumat saja. Mangga, secara hukumnya seperti apa itu? Sebenarnya bahwa sholat itu sudah jelas. Sudah jelas bahwa kita ada sholat zuhur, walaupun bahasanya tidak zuhur. Ada sholat fajar, walaupun bahasnya tidak subuh kan gitu. Kemudian asar, maghrib, isya. Memang kalau itu sudah sepakat, sudah menjadi sepakat, ulama mujtahid yang mudawan itu yang 4 itu sudah sepakat bahwa sholat itu ada sholat 5 waktu. Nah kemudian saya teringat dengan dari fikih Islam wa adillatuh, di situ Syekh Juhaili ya, Wahbah Juhaili, beliau mengatakan bahwa sholat Jumat itu bukan pengganti daripada sholat zuhur gitu. Saya sholat Jumat ya sholat Jumat di Jumat hari. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu pengganti duhur karena 2 rakaat untuk 2 rakaat duhur dan juga 2 khutbah itu untuk 2 rakaat duhur. Nah, cuman kalau menurut saya itu kan masalah ikhtilafiyah ya. Yang penting ketika kita bisa melaksanakan dan juga tidak membesarkan perbedaan, kita jalan gitu. Ya, dan memang dalam sebuah muqarnatul madzahib itu juga ketika bukan prinsip, karena biasanya perbedaan itu daripada pengambilan dalil gitu, atau ada kalimat istirok yang memang ada yang dipahami secara secara hakiki, ada secara majazi. Nah itu tinggal silakan saja. Yang paling penting bahwa kita wajib sholat Jumat dan kita wajib sholat selain Jumat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Gitu. Kita menukik nih, kalau seseorang tidak melakukan atau menunaikan sholat Jumat, apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak melaksanakan Jumat berarti dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis konsekuensinya orang yang tidak mengikuti perintah Allah, naudzubillahi min dzalik. Karena ketaatan itu sebetulnya ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada kata taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Makanya komitmen sehingga kita membacakan komitmen itu, membacakan ikrar itu setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika ada orang yang berpendapat misalkan tidak sholat Jumat, wah itu sudah pasti salah. Atau orang yang berpendapat bahwa sholat itu hanya 1 kali, itu berarti salah. Karena kalau kita bahas dibuka tafsir, ada itu sholat namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada.
Terima kasih nih Pak Ustadz. Sekarang langsung implementasi nih Pak Ustadz. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah pada momentum Jumatan, tidak sedikit anak-anak yang sudah kategori balik gini ya, dia memegang HP, main-main. Sebetulnya apa sih yang harus menjadi kewajiban bagi tetangganya gitu ya, yang harus dilakukan? Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan. Untuk kondisi anak-anak yang ketika pelaksanaan sholat Jumat masih main gadget atau handphone, ya harus adanya pendidikan awal. Artinya sebelum pelaksanaan sholat Jumat atau di pengajian atau di rumah harus diberikan pendidikan bahwa ketika sholat Jumat dilarang untuk berbuat yang lain selain sholat Jumat. Nah, dan apabila ketika di masjid kita sedang sholat Jumat ada orang yang melakukan aktivitas lain, ya kita juga jangan sampai kita menegur sehingga teguran kita justru menghilangkan pahala Jumat kita. Nah, makanya harus ada pendidikannya sebelum sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat suka ada tuh warning atau perhatian dari Moroki istilahnya, dari Moroki. Ya ada yang bahasa Arabnya, ada yang di Indonesianya. Intinya tapi hari-hari gitu ya. Intinya jangan berbicara ketika khutbah Jumat, dengarkan. Kalau kalian berbicara ketika khutbah Jumat, maka tidak ada Jumat untuk kalian. Artinya tidak mendapatkan pahala. Ya, begitu. Dalam sekali itu pesan Moroki ya, tapi terkadang tidak dimengerti, tidak dipahami oleh jamaahnya. Tatakallamu, tapi aja ngobrol. Makanya kalau saya di pesantren, mau tidak mau pesantren itu adalah suatu pendidikan yang orang itu harus mempunyai visi misi mendidik gitu ya. Jadi boleh untuk melatih karena memang di kita juga sedikit-sedikit bahasa Arab, orang pada mengerti tapi masih banyak tamu ya. Jadi kita bisa diterjemahkan. Kalau itu di luar Jumat, di luar khutbah Jumat gitu ya. Kalau misalkan sudah masuk Jumat, sudah masuk khotibnya, wah itu kan udah bisa. Yang tadi dikatakan oleh kiai kita sudah tidak bisa menegur apa-apa kita gitu. Cuma bisa ngegeremet nih di dalam batin, gitu. Kalau menggeremet gitu sudah kategori bisa menghilangkan pahala tuh seperti apa nih? Ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Yang jelas jangan mengeluarkan kata-kata. Jangan mengeluarkan kata-kata. Ya. Berarti gini ya. Baik, luar biasa ini. Satu lagi. Tadi kan mengingatkan sholat Jumat jangan ketika masuk waktu sholat Jumat itu dilarang melakukan aktivitas apa saja sih yang tidak diperbolehkan dan harus bersegera ke masjid. Yang tidak diperbolehkan aktivitas ketika sudah masuk waktu sholat Jumat dalam ayatnya kan wadzarul bai', yaitu tinggalkanlah jual beli. Tetapi secara umum aktivitas apapun yang tidak ada hubungannya dengan sholat Jumat kita tinggalkan. Jual beli kah, apalagi ngobrol kah, bisnis, ngobrol tentang segala macam. Nah, tapi yang diutamakan dalam ayat itu tinggalkan jual beli dan kita meninggalkan pokoknya aktivitas yang tidak hubungan dengan Jumat kita tinggalkan. Kalau menghabiskan rokok, termasuk. Makanya kan ada sebuah dilema Ustaz ya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita juga. Ketika wadarul bai itu bukan hanya wadarul bai, termasuk waktu khotib itu melaksanakan khutbahnya, kemudian karena sayangnya terhadap rokok sehingga khotib itu khotib itu sedang khutbah, kita merokok itu masalah itu. Masalah. Gitu. Hukumnya sampai bisa membatalkan atau hukumnya membatalkan terhadap pahala Jumat gitu. Pahala Jumat gitu. Aduh, Pak Kiai, ini luar biasa penjelasan dan ilmu yang disampaikan. Kayaknya kalau kata orang Sunda mah mundal gitu ya, dari Pak Kiai muda juga yang selalu terus membina anak-anak pelajar ya di usia pelajar yang aktif di Kecamatan Cipanas pada khususnya karena beliau menjadi salah satu pengurus di MUI Cipanas juga di Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Pemirsa, sayang sekali obrolan yang sangat seru ini dibatasi oleh waktu ya. Jadi saya tidak akan menyimpulkan panjang lebar. Siapapun kita, kalau mengaku umat Islam, yuk
laksanakan, tunaikan sholat Jumat dan utamakan sholat fardu khususnya yang 5 waktu ini berjamaah di masjid bagi laki-laki. Seperti itu mungkin. Mohon maaf nih kalau salah. Jadi pemirsa, saya sangat mengapresiasi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kiai Haji Wawan selaku Ketua 2 MUI Kabupaten Cianjur, juga Pak Kiai Haji Misbalah Yusuf dari Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Jadi terus saksikan program kami, program yang sangat-sangat bermanfaat. Silahkan share kembali nanti informasi ini kepada yang lainnya. Terima kasih dari kami, Komisi Informatika dan Komunikasi MUI Kabupaten Cianjur bersama DMI Kabupaten Cianjur mempersembahkan ini untuk Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.